Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Halo Shalom saudara-saudara, kembali ke renungan kita pada hari ini. Dan renungan kita dari Keluaran 8. Kalau konteks dari Keluaran 8 ini, dari Keluaran 4 kita tahu bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Dan dalam ketakutannya Musa, kelemahannya Musa, pada akhirnya Musa say yes sama panggilannya Tuhan. Tuhan juga memberikan Harun untuk menjadi penolongnya Musa. Dan kalau dari dari pasal 7, 8 dan seterusnya ini sedang berbicara dan menceritakan tentang 10 tulah. Dan kalau kita ngelihat di sini, bagaimana kita tahu bagaimana Tuhan kita yang begitu dahsyat menunjukkan kuasanya yang begitu hebat. Tapi kita juga tahu bagaimana kisah di mana Firaun ini nggak mau ngelepasin bangsa Israel. Dan makanya di sini ada kisah 10 tulah ya, yang begitu luar biasa. Sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Tapi hari ini saya mau ambil sudut pandang lain, bahwa Musa dan Harun, Musa yang tadinya ketakutan luar biasa waktu Tuhan suruh dia balik ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi kalau kita ngelihat dari Keluaran 7, 8 dan seterusnya, di sini kita bisa ngelihat seperti di Keluaran 8 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Di ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Di ayat 10, di ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dan seterusnya. Berkali-kali selalu Tuhan berbicara kepada Musa. Dan ternyata di sini kita boleh belajar bahwa Musa dan Harun melangkah kalau Tuhan yang ngomong. Dan Musa dan Harun ngomong juga melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau. Kalau kita boleh belajar hari ini, yang tadinya seorang Musa yang begitu penakut, gak tahu ke depan ada apa, pada akhirnya dia mau melangkah. Tapi dia juga tahu, dia nggak tahu nih ke depan harus ngapain. Tapi yang dia lakukan gini, melekat sama Tuhan, denger-dengeran sama Tuhan, dan melangkah selangkah demi selangkah, mengikuti taat dengan apa yang Tuhan mau. Dan justru dalam ketidaktahuan Musa dan Harun ini, iman berperan. Kalau Musa dan Harun tahu harus ngapain dan lain sebagainya, kita sebagai manusia kalau kita tahu di depan gimana, ada apa dan segala macam, pasti kita nggak mengandalkan Tuhan lagi. Tapi justru waktu Musa dan Harun nggak tahu sebenarnya harus gimana, tapi mereka saling bersatu, menyatu hati untuk melangkah, untuk mau taat, yang mereka lakukan adalah mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan Tuhan membuktikan loh bahwa Tuhan menyertai. Tuhan selalu menuntun kita perlahan-lahan. Seperti Tuhan menuntun Musa dan Harun, Tuhan juga menuntun kita perlahan-perlahan di tengah ketidaktahuan dan ketidakpastian apa yang ada di depan. Jadi kalau kita belajar dari kisah Musa dan Harun di Keluaran 8, ternyata waktu Tuhan memilih Musa dan Harun mau percaya sepenuhnya sama Tuhan, melekat dan dengar-dengaran dengan tuntunannya Tuhan, ternyata waktu Tuhan mempercayakan panggilan ini kepada Musa, Tuhan juga mempercayakan kuasanya Tuhan loh. Kalau kita ngelihat ada di Keluaran 8 2 kali waktu Firaun pura-pura tobat ya, Firaun kayak ya udah, terus akhirnya Musa berdoa, Tuhan tolong Tuhan, oke selesai, tulah ini selesai. Dan Tuhan bilang, Tuhan melakukan sesuai dengan permohonannya Musa. Dan di akhir dari Keluaran 8 juga Musa berdoa, Tuhan udah selesai dengan tulah ini selesai. Dan Tuhan katakan di ayat 30, sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Di ayat 31, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Ternyata sekalipun kita nggak tahu ke depan ada apa, kita harus gimana, tapi waktu kita mau melekat, dekat, dan kita mau dengar-dengaran, nggak cuma dengar-dengaran, tetapi melakukan seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan juga mempercayakan kuasanya dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti ketika Tuhan menyertai dan mempercayakan kuasanya kepada Musa, hal yang sama juga Tuhan mau lakukan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan,
Sekalipun kami punya kelemahan, kami punya kekurangan, kami nggak tahu ke depan harus ngapain, harus melakukan apa. Tapi kami mau belajar percaya dengan Engkau. Dan kami mau belajar melekat, dekat, dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar taat untuk melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluaran 8. Tulah kedua, Katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya, dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya, untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun, dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu, di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik,
Aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu, di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi.